Wahia al-hasan wal nazafa wal khulus min zulmatid dunub. Wudu itu diambil daripada kata minal wada'ah. Al-wada'ah itu adalah al-hasan wal nazafah, bersih dan juga bagus, wal khulus min zulmatid dunub, dan juga suci daripada macam-macam dosa. Jadi maka orang kalau yang sudah berwudu tentunya itu, ya dalam sebuah riwayat dikatakan air wudu yang masih menempel di bagian anggota tubuh daripada tubuh yang dibasuh pada saat wudu itu para malaikat akan beristighfar sampai ya air wudu tersebut itu mengering di bagian anggota tubuh kita. Maka dalam satu riwayat pula diajarkan bahwa ketika kita seorang sudah berwudu, janganlah bekas wudu basuhan kita itu kita basuh dengan handuk dan lain sebagainya. Maka di dalam pembahasan wudu ini yang pertama dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi itu terkait kefarduannya. Karena cabang daripada pembahasan wudu ada fardu, sunnah, dan juga ada mubtilatul wudu, hal-hal yang dapat membatalkan. Yang pertama, wudu sittatu asya. Ada 6 perkara yang menjadi satu kewajiban bagi seseorang ketika melaksanakan wudu. Apa di antaranya? Pertama, an-niyat. Niat itu merupakan sebuah pokok daripada segala amal yang kita laksanakan. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ini hadis sangat familiar. Bahkan di setiap beberapa kebanyakan kitab hadis itu diawali dengan hadis tersebut. Apa bunyinya? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal itu tergantung daripada niat. Ditafsirkan oleh beberapa ulama ahli hadis bahwa innama sihhatul a'mali binniyat. Ada yang mengatakan bahwa kesahihan amal itu tergantung daripada niat. Artinya kalau seandainya ada seseorang melaksanakan suatu amal tanpa didasari dengan niat atau disertakan dengan niat di awalnya, maka setiap amal ibadah tersebut itu dianggap tidak sah. Wa haqiqatuha syar'an qasdu syai' muqtaranan bi fi'li. Pembahasan niat ini secara hakikatnya dia adalah qasdu syai' muqtaranan bi fi'li. Suatu qasdu syai' tujuan untuk mendapati sesuatu muqtaranan bi fi'li yang disertakan dengan pekerjaan. Jadi orang melaksanakan niat itu harus berbarengan dengan pekerjaan. Tidak bisa kalau seandainya seseorang berniat terlebih dahulu kemudian dia baru melaksanakan pekerjaan tersebut itu di waktu mendatang, itu bukan disebut sebagai niat, tapi disebut sebagai azam. Wa intaraha an usumnya azman. Kalau seandainya antara niat dengan pekerjaan itu tidak berbarengan waktunya, maka disebut sebagai azam. Kalau orang kita biasa seringkali mengatakan niat itu ya sebagaimana yang disebutkan sebagai azam. Misal pada hari ini kita niat, ya Allah saya niat hari ini kepengen besok kalau ada rezeki ya kita pengen sedekah. Nah, itu disebut sebagai azam. Karena apa? Niatnya hari ini, pekerjaannya besok dilaksanakan. Tapi berbeda dengan niat yang dimaksudkan secara hakikat qasdu syai' muqtaranan bi fi'li. Menyengaja sesuatu besertaan dengan pekerjaannya. Kalau seandainya kita melaksanakan sholat, pada saat sholat kita mengutarakan niat ketika di awal takbiratul ihram. Pekerjaan kita lakukan disertakan adanya niat di dalam hati. Maka kalau seandainya ada seseorang takbir tanpa niat, dianggap sholatnya tidak sah. Atau niat terlebih dahulu baru dia melaksanakan takbiratul ihram, itu juga tidak sah karena tidak berbarengan dengan pekerjaannya. Adapun niat itu letaknya di mana? Bil qalbi, di dalam hati. Jadi niat itu bukan hanya sebatas secara lisan. Kalau kita melakukan suatu amal ibadah seperti kita biasa mengutarakan niat di waktu saat berwudu,
nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, itu sebelum wudu kita baca. Itu belum dianggap sebagai niat dan juga belum terhitung niatnya. Sebab apa? Adanya lisan kita mengucapkan kalimat tersebut itu hanya sekedar at-talaffuz untuk membantu hati kita menghadirkan niat. Jadi kalau seandainya kita memang orang yang mengutarakan niat itu tidak semua orang yang mampu dengan mudah dilaksanakan. Ada orang yang suka ragu-ragu, orang yang suka syak, artinya ada orang yang punya penyakit was-was. Dalam kondisi seperti itu, bagi mereka untuk menghadirkannya di dalam hati biasanya sulit. Pada saat wudu mengutarakan niat di waktu membasuh wajah, ternyata hati selalu gagal menghadirkannya. Terus dibasuh muka berulang-ulang kali sambil berusaha untuk mengutarakannya di dalam hati, tapi masih gagal juga. Maka biasanya dibantu dengan talaffuz, ya, pengucapan secara lafaz sebelum pelaksanaan wudu tersebut. Ataupun pada saat sholat, orang mengutarakan niat ketika takbiratul ihram, ternyata hatinya juga tidak mampu secara langsung menghadirkan niat tersebut pada saat takbir. Allah, berulang-ulang kali gagal. Allah, ada nggak pada seperti itu? Ada. Was-was. Alladzi waswasu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang suka membisikkan dada manusia ketika kita